Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Oktavia dari kelas 4 TEA. Pada tugas kuis 8 kali ini, kita akan membuat satu proyek IoT sederhana menggunakan Arduino dengan objek blok. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu IoT, Arduino, dan objek blok. IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering kita sebut juga dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal, internet, dan QR code. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Selain itu, IoT juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel dan QR code yang sering kita jumpai. Kemampuan IoT tidak perlu kita ragukan lagi karena banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT ini. Contohnya sensor cahaya, sensor suara, dan yang paling terbaru saat ini ialah penerapan smart city yang sudah dilakukan di beberapa negara maju seperti China dan Jerman, sehingga segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan basis dan berskala besar. Yang kedua itu Arduino. Arduino adalah alat microcontroller yang fungsi program-programnya dapat kita atur untuk menciptakan atau untuk menjalankan suatu perintah. Arduino dirancang khusus untuk memudahkan seniman, desainer, dan siapapun yang tertarik dalam menciptakan objek atau mengembangkan perangkat elektronik yang dapat berinteraksi dengan macam-macam sensor dan pengendali. Dan yang terakhir itu objek blok atau biasa juga kita sebut dengan kode blok adalah suatu program lingkungan pengembangan terpadu bebas, nirlaba, bersumber terbuka, dan lintas platform. Program yang dapat ditulis dalam C++ beserta WXWidget untuk GUI-nya ini bisa digunakan bersama dengan berbagai macam komplikatornya. Langsung saja di sini saya akan membuat satu proyek yang berjudul kendali motor servo dengan potensiometer. Di sini saya menggunakan simulasi secara online melalui web Tinkercad. Untuk mencarinya, silakan searching di www.tinkercad.com. Saya memilih menggunakan simulasi karena harga objek blok ini sangat mahal, jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan objek blok, sehingga saya menggunakan simulasi saja. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Pada rangkaian ini terdapat satu input dan satu output. Inputnya itu potensiometer dan outputnya itu microservo. Microservo ini ada 3 pin. Pin paling kiri itu tersambung ke VCC berwarna merah. Pin yang tengah tersambung ke pin 9 digital. Di sini kita ubah dulu kabelnya itu menjadi warna biru saja sebagai penanda agar tidak keliru. Kemudian untuk yang paling kanan itu tersambung ke negatif atau ground. Di sini kita ubah juga kabelnya menjadi warna hitam saja. Oke, setelah selesai merangkai ini, langsung saja kita buat kode bloknya atau codingannya. Di sini dikarenakan kita akan menggunakan objek blok, jadi saya memilih blok plus text, di mana objek blok ini saat kita menyusun objek blok ini akan secara otomatis pula di bagian teks itu akan terdapat codingannya. Oke, langsung saja di sini kita tambahkan variabel untuk bagian sensor value-nya. Kemudian kita tambahkan inputnya, di mana pada rangkaian kali ini inputnya itu terletak pada potensiometer di pin A0.
Jadi di sini tidak perlu kita ubah lagi, itu pinnya sudah benar, pin A0 dapat dilihat pada rangkaiannya. Kemudian lanjut, untuk yang selanjutnya kita tambahkan lagi variabelnya. Untuk yang kedua ini, untuk yang output value-nya, untuk microserver yang berfungsi sebagai outputnya. Di sini kemudian kita tambah bagian mate ini 0 sampai 180 derajat, ini maksudnya itu perputaran dari microservernya. Jadi microserver itu akan bisa berputar dari 0 derajat sampai keadaan 180 derajat, mengikuti dari jalannya potensio yang kita putar nantinya. Oke, selanjutnya kita tambahkan pula outputnya, output yang terletak pada microserver. Kemudian kita tambahkan variabelnya, itu output value. Di sini microservernya akan terletak pada pin 9 digital. Jadi di sini kita ubah dulu menjadi pin 9. Nah, ini sudah selesai objek blocknya, dan dapat dilihat pada bagian kanan itu ada text codingnya. Text coding itu secara otomatis mengikuti susunan dari objek block ini. Setelah selesai, langsung kita simulasikan. Dapat kita lihat di sini saya sudah memutar potensiometernya, tetapi microservernya belum bergerak. Hal itu disebabkan karena pada bagian variabel output value itu belum kita tambahkan sensor value-nya. Dapat dilihat pada teks itu di bagian servo 9 attach dalam kurung 9,500,2500 itu harusnya yang benarnya servo 9 attach 9 dalam kurungnya. Oleh teks pad codingan ini yang otomatis ini tidak bisa kita hapus secara manual. Oleh sebab itu, untuk solusinya kita harus mengolah lagi objek blok yang kita susun dengan cara menambahkan atau mengurangi objek blok yang kita susun tadi. Oke. Langsung saja di sini kita tambahkan sensor value-nya di bagian variabel, di bagian variabel output value. Nah, sudah selesai, langsung kita ulangi simulasinya lagi. Kita lihat rangkaiannya. Nah, dapat dilihat di sini microservernya sudah berjalan. Di sini coba kita putarkan pula potensiometernya, dan dapat dilihat microservernya pun berjalan. Itu artinya rangkaian dan objek blok yang telah kita rangkai, yang telah kita susun itu sudah berhasil, dan percobaan kita menggunakan simulasi Tinkercad ini sudah benar dan alhamdulillah sukses. Jadi kesimpulannya, pada objek blok ini kita tidak perlu mengetik codingnya, kita hanya perlu memilih objeknya seperti output, input, dan variabel yang digunakan, dan nantinya coding akan terbentuk sendiri. Dan menurut saya, penerapan objek blok ini memiliki keunggulan tersendiri dibanding dengan coding, yaitu 1. Lebih praktis, 2. Menghemat waktu, 3. Meminimalisir terjadinya kesalahan.
Dan pada percobaan kuis 8 ini saya memilih untuk menggunakan sistem simulasi dikarenakan komponen objek blok sangat mahal harganya sehingga hanya memungkinkan saya untuk melakukan simulasi atau menggunakan komponen virtual, walaupun hal tersebut tidak memungkinkan untuk terhubung ke internet seperti penerapan IoT pada umumnya.